Assalamualaikum, selamat pagi, salam rahayu. Kitab Keabsahan Nasab Ba'alwi, karyanya Hanif Alatos. Ada lagi juga Rumel Abbas, ada lagi juga Wafi. Nggak tahu nih siapa, Fuad Wafi itu atau siapa. Tapi kalau saya melihat dari kata-katanya, ya Dik Wafi, berarti Wafi itu. Kitab setebal 500 halaman ini ternyata rontok hanya dengan satu orang oleh Kiai Ihya. Satu orang. Ternyata banyak kesalahan, sampai 300 lebih kesalahan. Ya harusnya kitab kalau memang belum saatnya, masih usia dini, harusnya di cross check dulu sebelum dilempar ke pasar. Ini udah dilempar ke pasar, tetapi banyak kesalahan. Sudah 2 orang dari rekan-rekan kita itu mengkritisi kitab ini. Isinya wah, membongkar pokoknya kesalahan-kesalahan yang ada di kitab itu. Jika dibandingkan dengan kitabnya Kiai Madudin, jauh gitu loh. Kitabnya Kiai Alawi Al-Bantani jauh. 500 halaman yang buat juga banyak orang, keroyokan, tetapi keok oleh 1 orang, bahkan 2 orang. Bahkan Kiai berkata ini pembodohan gitu loh. Banyak data-data yang sesungguhnya itu salah, dan salah jelas memang salah gitu. Kalau saya membaca itu cetakannya itu di Pasuruan. Pasti tahu kan Pasuruan itu siapa? Kalau belum mampu membuat kitab, belajar dulu gitu loh. Jangan tergesa-gesa membuat. Apalagi itu keroyokan, tapi masih salah. Bagaimana ceritanya? Keroyokan membuat kitab itu sampai 500 halaman loh, bayangin aja. Kesalahan 300. Penulisnya banyak orang, paling kata penghantarnya banyak. Tetapi aduh, saya ngelihatnya kok gimana ya. Apalagi kata penghantarnya dari beberapa kiai-kiai itu ya. Katanya kiainya pro yang mereka itu. Duh, bahasanya itu. Kalau orang ahlu sunnah berkata semacam itu harusnya dipikir-pikir dulu ya. Tapi disitu tidak ditulis semacam itu. Duh. Makanya kalau ada tuduhan itu ke orang-orang protesis itu Wahabi. Sesungguhnya siapa yang sembrono seperti Wahabi itu siapa sesungguhnya? Kalau kita melihat tulisan di buku itu loh ya. Nggak usah lama-lama, ini dia ya. Paling tidak apa ya, ini tidak lengkap gitu loh. Kalau lengkapnya panjang gitu loh. Ini dia videonya. Buku pamungkas yang sudah diterbitkan oleh Dik Hanif Alatas bersama dengan kawan-kawannya. Isi bukunya seperti apa? Saya sangat menghargai ilmu pengetahuan. Sehingga 566 halaman itu saya print out. Ini. Saya print out menjadi 3 cover buku, 3 buah buku, karena nggak mungkin satu buku dijilid terlalu tebal, nanti staplesnya kalah. Saya print out untuk menghargai hasil karya dari kawan-kawan yang ada di Robito Alawiyah kemarin, yang telah merumuskan hasil kecerdasannya untuk mempengaruhi saudara-saudara kita yang belum mengetahui jeluntrungnya masalah pernasaban ini. Kita akan membedah satu persatu poinnya saja, tidak secara terperinci atau realnya, karena saking banyaknya halaman yang ada. Kita akan mencari kesalahan. Kalau dalam satu kitab karya seseorang ya, atau mungkin organisasi, perkumpulan ya, kok ada kesalahan lebih dari 3, kitab atau buku itu sudah tidak bisa berguna, alias abaikan saja. Abaikan saja. Karena kesalahan yang diulang mungkin 1 kali tidak sengaja ya. 2 kali mungkin juga tidak atas unsur kesengajaan. Yang ketiga ini sudah bisa dikatakan sengaja. Nah, saya acungi jempol ya. Kecerdasan Dik Hanif Alatas dengan kawan-kawannya. Oke, kita akan membahas Keabsahan Nasab Ba'alawi, membongkar penyimpangan pembatalnya. Penulis tim pengawal persatuan umat. Mereka mengaku sebagai kelompok yang mempersatukan umat. Umat yang mana? Umat yang mau mengabdi kepada mereka, yang mau mendukung kebatilan mereka. Mereka mengatakan kepada Kiai Imad dan kawan-kawan, termasuk saya, telah melakukan penyimpangan karena telah membatalkan nasab mereka. Sekarang kita uji.
Kita uji. Buku Keabsahan Nasabah Alawi sebenarnya tidak pas, tidak cocok untuk judul buku ini. Harusnya Pembatalan Nasabah Alawi. Pembatalan Nasabah Alawi, bukan keabsahan. Bukan keabsahan. Bukan keabsahan. Pengantar para ulama Nusantara. Ada pengantarnya. Nah, ini ulama-ulama yang tidak tahu menahu, ya. Diminta untuk menulis kata pengantar. Ada beberapa ulama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ulama. Nah, penulisnya ini terdiri dari Dik Hanif Alatas, Dik Rumel Abbas, Ahmad Kudur, Idrus Al-Masyhur, Maimun Nafis, Muhaimin Bahiruddin, Dik Wafi, dan Muhammad Asgab alias Aventador. 1, 2, 3, 4, 8 orang. Ada penyuntingnya dan ini dicetak di Jalan Raji RT 4. Itu kalau berupa buku cetakan. Saya akan mencetak sendiri. Kembali kepada bahasan tentang isi buku dari Keabsahan Nasabah Alawi yang membongkar penyimpangan pembatalnya, katanya penulis tim pengawal persatuan umat ini tidak layak cetak dan tidak layak edar. Setelah kami periksa secara menyeluruh, ada lebih dari 300 kesalahan di dalamnya. Ini sangat memalukan dalam dunia keilmuan karena menulis secara serampangan dan bahkan tanpa mengkoreksi, merevisi sebelumnya lalu diedarkan. Nah, ini sangat berbahaya karena akan terus-menerus diyakini, dipahami oleh para pembaca yang rata-rata dari para ulama yang muhibbin atau para santri kiai yang masih muhibbin kepada mereka. Dan ini akan terus meninggalkan dosa jariah yang tak akan ada putusnya. Bukan pahala tapi dosa jariah. Ini sangat-sangat berbahaya dan ulama 9 yang turut serta memberi kata pengantarnya itu juga turut bertanggung jawab dunia sampai akhiratnya. Mohon maaf, ini jangan disepelekan. Ini bukan suatu perkara yang kecil tapi suatu hal yang sangat besar. Besar dampaknya tapi bukan dampak positif, sebaliknya yaitu dampak yang negatif. Membodohkan umat, mengkerdilkan pemahaman umat dan memberikan kesalahpahaman kepada umat dalam memahami tentang siapa sebenarnya status Ba'alawi itu, apa, bagaimana, dari mana, kemana, serta sepak terjangnya semua dari kaum Ba'alawi yang ada di dunia ini. Inilah yang penting perlu kami sampaikan. Ini kami akan lebih fokus ke komentar panjenengan saja, karena ini nanti akan lebih banyak menyia-nyiakan waktu jika saya bongkar satu persatu. 300 lebih kesalahan, baik kesalahan tulis, kesalahan paham, kesalahan sejarah biografi tahun wafat dan lahirnya seorang tokoh yang tertulis, dan begitu juga terjemah letak halaman maroje atau footnote-nya. Aduh, sangat-sangat memalukan. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, ketika ada buku atau kitab yang dikarang oleh Ba'alawi atau orang-orang yang ada hubungan dengan Ba'alawi atau eksternal Ba'alawi tetapi atas permintaan Ba'alawi, itu harus diteliti. Harus diteliti. Kalau tidak diteliti, ya seperti ini. Kelihatannya benar ya, benar. Santri-santri yang nggak ngerti, wah, kiai-kiai yang nggak tahu menahu isinya buku ini ya, wah bener ya, wah, uang sekelas 9 ulama saja bisa dikibuli kok. Kan sangat memalukan ya, seorang ulama masih bisa ditipu gitu. Sangat memalukan itu. Ini aduh. Oleh sebab itu saya mohon buku ini diterjemah ke dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin ya. Bahasa selain bahasa Indonesia ya mungkin bahasa Melayu juga ya, bahasa India atau mungkin bahasa Afrika sana ya. Malu. Enggak takutkah kalian meninggalkan jejak dosa jariah? Yang kita cari ini semua adalah pahala jariah. Idza mata ibnu Adam in qata anhu amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah au ilmin yuntafa'u bih. Ini yang kedua ini, poin yang kedua ini yang penting yang kita cari selama ini, ilmu yang bermanfaat.
Lah ini ilmu yang bermafsadat. Bermafsadat. Karena berisi kekeliruan-kekeliruan yang mana para penulisnya ini tidak mau diingatkan dan bahkan telah menghajar kita sebagai orang-orang yang sudah tidak manusiawi lagi. Kiai Haji Maduddin Usman, Prof. Manakim Ali, Dr. Sugeng Sugiyarto, dan kami-kami CS ini sebagai, ya termasuk panjenengan semua yang pro dengan kami perjuangan ini, ya semua dikatakan sebagai ahli ta'nun nasab kafir, ya, iblis. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Cobalah teliti lagi. Khususnya para ulama yang memberi kata pengantar dalam buku ini. Khususnya Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar, ulama Jawa Barat. Bagaimana jenengan nulis sakarepe dhewe. Di kata pengantar panjenengan itu, hamba gelisah siang dan malam memikirkan peristiwa yang terjadi. Takut peristiwa ini terus berkepanjangan dan tidak ada yang bisa menutup. Alhamdulillah, hamba sendiri telah melaksanakan penelitian yang lebih akurat dengan menziarahi makam Bani Alawi yang pusatnya di Hadramaut Yaman, khususnya kota Tarim. Jadi, Yai Mukhtar ini sudah pernah ziarah ke Tarim sana. Hamba menziarahi Doreh itu ya makam kuburan. Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa di Husayyisah, padahal palsu. Yang terakhir ziarah itu pada 12 Muharram 1445, jadi 1 tahun yang lalu kurang, atau 11 Agustus 2023. Ya berarti 1 tahun yang lalu ya. Dalam Lauh Doreh, di papan tulisan yang ada di papan kuburan Imam Ahmad bin Isa, ditulis dengan ukiran, tertulis nasabnya sampai Rasulullah SAW. Beliau lahir pada tahun 273 Hijriah. Ini kamakola sebagian yang tertera dalam kitab Al-Imamul Muhajir, karya dari Habib Muhammad Diya Syihab dan Kiai Abdullah bin Nuh Cianjur. Lahirnya Imam Ahmad 273 Hijriah. Ya, di Basrah. Piye to ki? Dan wafat pada tanggal 14 Muharram 319 Hijriah di Husayyisah. Piye to ki? Blas orang nyambung blas dengan semua sejarah baik internal ataupun eksternal. Orang nyambung blas. Kok bisa? Katanya sudah meneliti sedemikian rupa. Ini masih belum semua saya buka. 300 lebih kesalahan yang ada dalam satu buku ini. Bukan 1 atau 3 kesalahan, 300 lebih. Memalukan dunia keilmuan di Indonesia kita ini. Ini buku besarnya ini 300 kesalahan lebih. Ada yang fatal, ada yang setengah fatal, ada yang biasa. Mungkin karena keteledoran atau ketidaktelitian, ya. Mungkin kesalahan editornya atau bagaimana. Seharusnya jangan diedarkan dulu. Gitu supaya dampak penyesatan umatnya itu tidak terlalu banyak itu loh. Dosa sithik wae, ora usah akeh-akeh. Diminimalisir betul kesalahan itu. Oke, saya mengakui bukan manusia sempurna, an insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu memiliki karakteristik asli, yaitu sering salah dan lupa. Tapi kalau 300 itu ya bukan lupa, sengaja atau tidak tahu, ya